Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafat Arsyaki dengan NIM S1F121027, Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni perencanaan infrastruktur. Yang dimana tugas itu sendiri ditugaskan untuk setiap mahasiswa memaparkan terkait perencanaan infrastruktur yang ada di wilayah daerah mereka masing-masing. Kali ini saya akan membawakan pemahaman saya terkait perencanaan infrastruktur dengan judul perencanaan infrastruktur pembangunan pusat perbelanjaan atau mall di Kota Raha. Langsung saja, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita harus memahami dulu definisi dari perencanaan dan infrastruktur. Langsung saja, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengakumulasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Menurut para ahli, yakni menurut Douglas yang mengatakan bahwa perencanaan ini adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Apa sih contoh perencanaan ini? Contoh perencanaan yang saya ambil tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, yakni dalam pembuatan video ini, dalam pembuatan tugas mata kuliah saya ini, yang dimana saya sudah merencanakan dengan baik dan sistematis, yang dimana saya cari jurnal-jurnalnya, saya cari sumber-sumbernya, saya mengkaji beberapa hal tentang perencanaan, saya cari definisi-definisi perencanaan infrastruktur yang dimana dapat diterima, yang bisa diterima oleh masyarakat atau penonton yang menyaksikan video ini. Jadi itu bisa disebut dengan perencanaan karena saya merencanakan dulu dalam membuat video ini kan, gitu. Langsung kita melangkah ke depan lagi, yakni infrastruktur. Apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur secara umum adalah suatu struktur dan adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar baik fisik maupun sosial, misalnya itu seperti bangunan, pasukan listrik, jalan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk untuk operasional aktivitas masyarakat umum. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur ini merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat secara umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan artinya, infrastruktur merupakan semua fasilitas entah itu fisik maupun fisik yang dibangun oleh pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Menurut para ahli juga, infrastruktur ini, menurut para ahli yakni Gregory Mankiw mengatakan bahwa infrastruktur ini adalah ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau publik kapital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan, dan lain sebagainya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut Neil S. Grigg yang mengatakan juga bahwa infrastruktur ini adalah sebuah sistem fisik yang menyediakan sistem pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Nah, kali ini saya akan merencanakan tentang pembangunan perencanaan infrastruktur pembangunan pusat perbelanjaan atau mall di Kota Raha. Raha merupakan kota dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
di mana Kota Raha merupakan pusat dari kegiatan perdagangan maupun jasa di Kabupaten Muna. Seiring berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Raha, maka semakin meningkat pula pembangunan fasilitas serta infrastruktur yang menunjang kegiatan tersebut. Salah satunya adalah pusat-pusat perbelanjaan di Kota Raha. Namun ini masih sangat minim di Kota Raha. Mall atau shopping mall atau pusat perbelanjaan lah istilahnya begitu, adalah suatu kesatuan bangunan komersial yang dibangun dan didirikan pada suatu lokasi yang direncanakan, dikembangkan, dimulai dan diatur menjadi sebuah kesatuan operasi yang berhubungan dengan lokasi, ukuran, tipe toko dan area perbelanjaan dari unit tersebut. Di kota-kota besar tidak jauh dari Sulawesi Tenggara seperti Kota Kendari, di Kota Bau-Bau, mereka sudah mempunyai berbagai macam fasilitas mall-mall. Nah, di Kota Raha ini juga, mall-mall yang ada di Kota Kendari dan di Bau-Bau ini memiliki sudah semakin memiliki berbagai macam modernisasi yang dimana itu dilandasi dengan mengikuti perkembangan zaman, di mana pada awalnya dibangun pusat perbelanjaan yang kemudian seiring dengan perkembangannya waktu dipadukan dengan konsep hiburan yang selanjutnya memicu perkembangan mall dengan konsep yang berbeda. Pada saat ini mall-mall tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, namun juga sebagai tempat untuk berkumpul dan nongkrongnya anak muda. Bahkan bukan orang-orang tua juga sering, ya. Perencanaan pembangunan mall di Kota Raha didasari karena belumnya adanya mall di Kota Raha sebagai tempat pusat perbelanjaan sekaligus tempat refreshing yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas hiburan di dalamnya. Dengan dibangunnya mall ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian di Kota Raha. Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan ketika dibangunnya sebuah mall, maka investor-investor dari luar Kota Raha akan datang ke Raha, dan itu akan memberikan dampak pada perputaran ekonomi di Kota Raha itu sendiri, dan itu sangat baik, saya rasa seperti itu. Kemudian kita harus mempunyai atau merumuskan perencanaan infrastruktur tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan infrastruktur yang menjadi prasyarat untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan ini. Faktor-faktor tersebut akan saya paparkan. Yang pertama yaitu kelembagaan. Nah, keberadaan lembaga pengelola yang menangani perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan, mulai dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai siapa yang akan memelihara hasilnya nanti. Nah, faktor yang kedua itu kondisi sosial. Nah, ini sangat penting juga. Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur untuk wilayahnya itu sendiri. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya. Jadi itu harus diperhatikan dalam pembangunan mall ini kan, supaya ketika dalam pembangunan pusat perbelanjaan ini atau mall ini dapat diterima oleh berbagai kaum masyarakat. Yang faktor ketiga itu kemampuan teknis, ya. Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur ini tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur, mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan. Yang keempat yaitu kondisi fisik lingkungan. Ya, ini juga fisik lingkungan akan mempengaruhi sistem perencanaan. Topografi yang datar akan lebih mudah dibangun daripada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan mempengaruhi perencanaan infrastruktur pemukiman, yakni hidrologi, curah hujan, geologi, tata lingkungan, dan struktur tanah sangat berpengaruh pada proses perencanaan ini. Yang kelima yaitu bencana alam. Ini juga harus diperhatikan ini. Mengapa? Karena faktor bencana alam sangat diperlukan untuk sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana, maka harus memperhatikan konfigurasinya, yakni bentuknya itu harus diperhatikan, ya. Kemudian ukuran bangunannya, ketinggian bangunan, dan orientasinya. Kemudian intensitas dan frekuensi ancaman bencana suatu wilayah juga
suatu wilayah, standar-standar rancangan struktur dan non-struktural, pilihan-pilihan bahan atau material inti dan pendukung, serta kualitasnya, konstruksinya sangat harus selalu diperhatikan untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi karena adanya bencana alam. Kemudian itu peran serta masyarakat ya. Pengembangan infrastruktur suatu wilayah atau kota tidak dapat dilepaskan dengan keikutsertaan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah atau swasta, partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan keamanan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tersebut tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan partisipasi tidak langsung berupa dapat sumbangan pemikiran, pendanaan material, dan yang diperlukan. Dan yang tidak kalah penting yaitu pendanaan, yang dimana pendanaan ini menjadi pondasi awal atau pondasi awal untuk terjadinya pembangunan yang akan dibangun. Ketika tidak ada dana, maka perencanaan yang telah dibuat tadi tidak akan berjalan atau tidak akan dibangun sesuai keinginan kita. Nah, pendanaan ini sangat penting. Pendanaan ini bisa keluar dari pemerintah yang menggunakan APBD daerah masing-masing, atau bisa menggunakan investor atau swasta. Nah, kali ini yang saya bahas investor, karena ketika dari APBD kan dari pemerintah langsung, yang dimana dana itu langsung dapat suntikan dana dari pemerintah kan. Namun yang saya bahas kali ini investor ya. Investor bisa menjadi salah satu pendanaan yang dapat memberikan modal dalam melaksanakan perencanaan infrastruktur tersebut. Membuat proposal merupakan sebuah jembatan bagi perusahaan untuk mencapai tambahan modal usaha, baik untuk mencari investor ataupun meminjam dana. Proposal yang baik, yang menarik, dan sesuai dengan situasi usaha akan memberikan dampak yang besar terhadap penilaian perusahaan. Oleh karena itu, dalam membuat proposal harus semenarik mungkin untuk menarik hati calon investor. Proposal ini harus berisi secara detail terkait visi dan misi perencanaan infrastruktur yang akan dijalani, yakni pusat perbelanjaan atau mall, ya kan, begitu. Jadi begitu. Dana ini dana itu harus sangat diperhatikan ya. Itu saja mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami, yang saya bisa paparkan untuk memenuhi tugas mata kuliah ini dalam perencanaan infrastruktur pembangunan pusat perbelanjaan atau mall di Kota Rahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.